Bab 1436. Claire menarik Charlie ke samping dan berkata dengan beberapa keluhan, "Ibu baru saja berkata dengan santai di pagi hari, mengapa kamu benar-benar membelikannya produk perawatan kulit yang mahal, satu set 400,000, yang terlalu menakutkan. Sekarang, mengapa kita keluarga seperti itu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah tidak ada saluran khusus? Anda tidak perlu terlalu peduli." Claire berbisik, "Saya khawatir ibu akan mencari ini di masa depan. Jika dia terus meminta Anda untuk membelikannya produk perawatan kulit yang mahal, apa yang dapat Anda lakukan?" Charlie sedikit tersenyum, "Tidak. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ibumu telah terlalu banyak berkumpul sekarang? Anggap saja itu sebagai hadiah untuk dia berkumpul selama periode waktu ini, sehingga dia bisa lebih berkumpul di masa depan." Saat dia sedang berbicara, Elaine telah menggunakan ponselnya untuk merekam video Moments, dan berkata dengan bersemangat, "Lihat 2 set produk perawatan kulit kaviar yang dibelikan menantu laki-laki saya yang baik untuk saya. Semuanya adalah setelan platinum, kedua set itu berjumlah setidaknya lebih dari 700,000. Ketika Charlie mendengar ini, dia langsung berkata, "Bu, 2 set ini bukan untukmu, kamu dan Claire memiliki yang sama." "Ah?" Elaine berkata dengan sedih. Seberapa muda dia pada awalnya, dia cantik alami, dan saya tidak dapat menemukan kerutan di wajahnya. Kenapa dia perlu menggunakan produk perawatan kulit anti penuaan ini sekarang? Melembabkan sebenarnya cukup." Charlie segera dengan tegas berkata, "Tidak, awalnya kalian berdua masing-masing dengan 1 set, kamu tidak bisa mengambil set Claire juga." Elaine masih merasa enggan 10,000 kali, tapi sekarang dia tidak berani meneriaki Charlie. Berhentilah berteriak, bahkan jika dia membalas, dia tidak berani. Jadi dia hanya bisa mengangguk dengan marah. "Baiklah, ibu mendengarkanmu, dan Claire dan aku memiliki 1 set produk perawatan kulit ini." Claire berkata, "Saya tidak tahan menggunakan barang-barang mahal seperti itu." Mata Elaine berbinar, dan dia akan mengatakan Anda enggan menggunakannya. Charlie mengambil kata-kata itu dan berkata, "Istriku, jika kamu enggan menggunakannya, maka aku akan menarik kedua set itu." "Hei, jangan!" Elaine panik, dan buru-buru berkata, "Claire, ini niat Charlie. Anda tidak diizinkan menjadi hati dan paru-paru keledai." Claire ingin mengatakan sesuatu, Charlie mengambil 1 set, menyerahkannya padanya, dan berkata dengan serius, "Jika suamimu memberimu sesuatu, kamu dapat menggunakannya dengan percaya diri. Jika sudah habis, suamimu akan memberikannya untukmu lagi." Claire merasakan cinta yang dalam dari Charlie padanya, dan dia merasa manis di dalam hatinya, dan akhirnya mengangguk dan setuju. Melihat ini, Elaine berkata dengan penuh semangat, "Saya harus kembali ke kamar untuk mencuci muka, lalu menggunakannya dulu, saya tidak sabar untuk merasakannya." Setelah berbicara, dia mengambil kosmetik dan naik lift ke lantai 3. Claire melihat punggungnya dan mendesah tanpa daya. Tampaknya karakter ibu saya yang mencintai kesombongan tidak dapat diubah dalam hidup ini. Namun, ibu saat ini bukannya tanpa perbaikan, setidaknya dia memperlakukan Charlie lebih baik dari sebelumnya, dan di rumah tidak seagresif dan mengejek seperti sebelumnya, dan karena itu lingkungan rumah jauh lebih stabil. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan, dan ternyata itu adalah ibunya, Elaine. "Hai ibu, ada apa?" Elaine berkata dengan cemas, "Claire, datanglah ke kamarku." "Datang sendiri, jangan biarkan Charlie mengikuti." "Ada apa, Bu? Katakan saat kamu datang." Claire tidak punya pilihan selain berkata kepada Charlie, "Ibu meminta saya selesai." Charlie tidak terlalu banyak berpikir, dan mengangguk lembut. Dia naik lift ke lantai 3 dan datang ke kamar Elaine. Begitu sampai di pintu, dia ditarik oleh Elaine. Kemudian dia segera mengunci pintu dan berkata dengan gugup, "Gadis baik. Aku meragukan itu. Charlie curang." "Ah." Tergelincir. Claire mengerutkan kening. "Mengapa? Mengapa?" Elaine segera mengeluarkan tanda terima belanja dan berseru, "Lihat ini." Tanda terima ini menunjukkan bahwa Charlie membeli 3 salinan dari setelan platinum yang sama, jadi mengapa dia hanya mendapatkan 2 kembali? Lebih lanjut bagaimana dengan yang keluar? Itu harus diberikan kepada Af. Sen di luar. Bab 1437. Claire secara naluriah tidak percaya apa yang dikatakan ibunya. Dia merasa bahwa Charlie tulus padanya, bagaimana dia bisa tergelincir?
Jadi dia dengan serius berkata kepada Elaine, "Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Charlie tidak mungkin curang." "Mustahil." Elaine mengangkat alisnya, dan bertanya, "Kalau begitu, beritahu saya mengapa Charlie membeli 3 set produk perawatan kulit, dan hanya 1 set yang dibawa kembali. Kemana perginya?" Claire berkata, "Mungkin itu dibeli untuk teman." "Teman?" Elaine berkata dengan ekspresi kebencian sekuat besi dan baja, "Hanya saja orang bebal sepertimu akan mempercayainya. Hal semacam ini jelas dibeli untuk seorang wanita. Anda bilang dia yatim piatu dan tidak punya ibu. Tidak ada kerabat, kecuali Faye. Sen, untuk siapa lagi dia akan membelinya?" Ekspresi Claire juga sedikit tidak wajar. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan ibunya bukan tanpa alasan. Charlie benar-benar tidak memiliki kerabat dan teman wanita di daerah setempat, jadi untuk siapa dia membeli seperangkat produk perawatan kulit tambahan? Mungkinkah Warnia, putri dari keluarga Song? Kesannya, wanita itu tampak sedikit berbeda dengan suaminya. Namun, Claire tidak percaya bahwa Warnia adalah yang tertua dari keluarga Song, dan dia baru saja menjadi kepala keluarga Song belum lama ini. Statusnya sangat terhormat. Di Aurous Hill, atau bahkan di seluruh provinsi, aku khawatir dia tidak bisa menemukan wanita yang lebih kuat darinya. Dan suaminya adalah pria yang sudah menikah, jadi dari akal sehat, wanita seperti Warnia kemungkinan besar tidak akan memiliki hubungan khusus dengan suaminya. Namun, tanda terima di tangan ibunya dengan jelas menunjukkan bahwa pesanan ini mencakup 3 set produk perawatan kulit, dan untuk siapa set lainnya. Tepat ketika Claire sedang melamun, Elaine buru-buru bertanya dengan suara rendah, "Nak, beritahu ibumu, di mana kamu sekarang dengan Charlie?" Claire tanpa sadar bertanya, "Di mana?" Elaine buru-buru berkata, "Itu adalah hal-hal antara pria dan wanita. Ibu tidak mau pergi bersamamu, apakah kamu memberi Charlie kekasihmu?" Wajah Claire memerah dalam sekejap, dan dia berkata dengan terputus-putus, "Belum." Elaine tiba-tiba meledak, "Ah, belum? Apakah kamu bodoh? Sampai saat ini, kamu masih memeganginya. Apa yang kamu tunggu?" Claire menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Tidak tahu, menurutku situasi di antara kita sangat sulit. Awalnya, kami menikah atas permintaan kakek, jadi saya tidak pernah pergi ke sana." Elaine segera berkata dengan serius, "Gadis, kamu bodoh. Seorang pria memiliki kebutuhan, Anda tidak selalu dapat memuaskannya, lalu bagaimana jika dia menoleh untuk mencari orang lain? Charlie juga memiliki kekayaan lebih dari 100 juta. Sobat, tidak tahu berapa banyak pelacur centil yang mengantri untuk datang ke sampingnya." Berbicara tentang ini, Elaine buru-buru berkata, "Dengarkan nasihat ibumu, cepat dan temukan kesempatan untuk menjatuhkan Charlie. Yang terbaik adalah mengandung anak sesegera mungkin, jika tidak suatu hari Charlie membiarkan rubah pergi. Saat itu keluarga kita sudah berakhir. Juga, jangan lupa, villa ini milik Charlie. Jika dia berubah pikiran dan ingin menceraikan Anda, bukankah dia ingin mengusir kami? Saya katakan, saya tidak ingin kembali ke kematian. Rumah tua di masa lalu, villa kelas 1 Thomson ini, saya tidak akan pernah pergi." Claire bahkan lebih malu. Bab 1438. Bukan karena dia tidak mempertimbangkan masalah ini, tetapi karena kepribadiannya, dia selalu sedikit takut dan pemalu, jadi dia tidak pernah mengambil inisiatif. Namun, sekarang mendengarkan apa yang ibu katakan, dia merasa sedikit gugup. Elaine menghela napas dan mendesah, "Hei, aku dulu meremehkan Charlie dalam berbagai cara. Saya selalu berpikir dia adalah sampah. Tetapi sekarang, jika Anda melihatnya, orang ini masih sedikit mampu. Lihatlah berapa banyak orang besar yang dibodohnya. Ini adalah kemampuan. Lihatlah villa besar dengan lebih dari 100 juta ini. Sangat menyegarkan dan menyenangkan untuk ditinggali. Jika dia meningkatkan kemampuannya di masa depan, dia mungkin bisa menipu Pulau Maladewa." "Ini," Claire berkata dengan canggung, "Bu, jangan melamun sepanjang hari." Elaine berkata dengan sungguh-sungguh, "Mimpi masih harus ada di sana. Karena itu mungkin terjadi tiba-tiba suatu hari nanti." Saat dia berkata, dia buru-buru berkata dengan suara rendah, "Kamu, cepat beritahu Charlie yang sebenarnya tentang suami dan istri, dan juga harus mencari kesempatan untuk bertanya, untuk siapa produk perawatan kulit yang dia beli. Anda tidak harus menganggapnya enteng. Jika Charlie benar-benar memiliki ide curang, itu harus dibunuh terlebih dahulu."
Jika dia telah menipu, dia harus dibawa kembali dulu. Meskipun Claire sedikit gugup di dalam hatinya, dia masih berkata dengan sangat serius, "Bu, jangan menebak-nebak di sini. Saya yakin kepribadian Charlie tidak akan seperti yang Anda pikirkan." "Hei, nak, selalu baik untuk berhati-hati." Claire tersendat dan berkata, "Oh, aku tidak akan memberitahumu lagi, aku akan turun dulu." Elaine buru-buru meraihnya, memasukkan tanda terima belanja ke tangannya, dan berkata, "Pegang buktinya, dan kamu harus bertanya pada Charlie jika ada kesempatan." Memegang tiket kecil, Claire berbalik dan lari. Charlie sedang duduk di sofa di lantai pertama, menonton TV. Di TV, ada banyak laporan tentang pertandingan sanda. Kuda hitam Auswe secara alami menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dan membuat penonton Tiongkok merasa sangat bangga. Namun penampilan pemain Jepang Nanako juga memenangkan decak kagum dan tepuk tangan penonton. Pada saat ini, penyiar TV berkata, dilaporkan bahwa Nanako bukan hanya seorang pejuang muda yang luar biasa di Jepang, tetapi juga seorang mahasiswa terbaik di Universitas Tokyo. Keluarga itu, adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di Jepang. 1. Bisa dikatakan super menawan, kaya dan cantik lahir dengan kunci emas, tapi siapa yang bisa memikirkan seperti super menawan, kaya dan cantik, tidak menjalani kehidupan mewah, tetapi menjadi pejuang yang kuat dan pekerja keras. Charlie tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Nanako akan tetap menjadi wanita tertua dari keluarga top Jepang. Pada saat ini, melalui bidikan close-up definisi tinggi yang diambil oleh kamera, Charlie melihat pemandangan Nanako yang berulang kali diserang oleh pemain Amerika Michelle, dan melihat wajahnya yang halus dan dingin dilukai oleh Michelle. Tetapi matanya sangat tegas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sentuhan di hatinya. Saya harus mengatakan bahwa karakter Nanako sangat dihargai olehnya. Kuat tapi tidak canggung, dengan kepribadian yang tangguh, dan tahu bagaimana menahan dan tidak aktif. Pada saat tertentu, dia bahkan merasa bahwa Nanako agak mirip dengan dirinya sendiri. Ini membuatnya menghela nafas dari lubuk hatinya bahwa jika gadis yang begitu baik bukan dari kebangsaan asing, dia benar-benar bersedia menerimanya sebagai murid dan membiarkannya melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Sangat disayangkan bahwa kebangsaan dan darah Nanako ada di sini. Charlie sangat percaya pada kata-kata leluhur, jika Anda bukan dari ras saya, hati Anda pasti berbeda. Bab 1439. Saat Charlie sedang menonton TV, Claire mendekatinya. Melihatnya menonton TV, dia duduk di sampingnya. Setelah itu, dia ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan suara rendah, "Charlie, aku bertanya satu hal padamu, kamu harus menjawabku dengan jujur dan jangan berbohong padaku." Charlie mengangguk, "Istriku, tolong tanyakan." Claire memberikan tanda terima belanja di tangannya kepada Charlie dan bertanya, "Mengapa ada 3 set produk perawatan kulit yang tertulis di atasnya?" "Bukannya saya tidak mempercayai Anda, tetapi saya hanya berharap Anda dapat menjelaskan situasinya kepada saya." Charlie tercengang ketika melihat tanda terima belanja, tetapi segera menyadari bahwa itu pasti ditempatkan langsung di kotak hadiah setelah Ishak membeli produknya. Jadi dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Elaine belum datang, dia berbisik, "Sejujurnya, istriku, set kosmetik itu sebenarnya yang diinginkan ayah." "Ayahku?" Claire bertanya dengan tercengang. "Ayah saya adalah orang tua, mengapa dia menginginkan produk perawatan kulit terbaik ini?" Charlie tersenyum canggung, dan berkata, "Aku seharusnya tidak memberitahumu, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah istriku, dan aku pasti tidak bisa berbohong kepadamu, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa jika aku memberitahumu, kamu tidak boleh pergi ke ayah untuk menghadapinya." Claire menatapnya pucat. "Jika kamu tidak membiarkan aku pergi untuk menghadapi ayahku, bagaimana jika kamu ingin berbohong padaku? Bagaimana jika Anda membiarkan ayah menjadi pendukung Anda?" Charlie buru-buru berkata, "Menurutmu apakah suamimu orang yang seperti itu?" "Saya selalu melakukan sesuatu dengan keberanian untuk melakukan sesuatu, bagaimana saya bisa membiarkan ayah menjaga saya?" Claire mengangguk. "Oke, kalau begitu saya berjanji, Anda tahu, apa yang terjadi?" Charlie menjelaskan, "Di pagi hari, ibu berkata dia menginginkan merek produk perawatan kulit ini, dan saya setuju pada saat itu. Kemudian ketika saya pergi dengan ayah, dia bertanya apakah saya bisa berbuat lebih banyak. Mengatakan bahwa dia ingin memberikannya kepada BB Making." "BB Making?"
Claire berseru, itu cinta pertamanya, Making. Baik. Charlie tersenyum, selain itu, siapa lagi Bibi Making? Claire berkata dengan marah, apa ayahku masih menghubunginya? Ibu hilang saat itu. Saya tidak mengatakan apa-apa ketika dia bertemu Bibi untuk makan malam. Ibu kembali. Bagaimana bisa mereka berdua? Di mana akar teratai patah? Charlie berkata, untuk hal semacam ini, hal terbaik bagi kita untuk menjadi anak-anak adalah membiarkannya, lagi pula, orang tua berpisah sekarang. Hei, Claire menghela nafas, bahkan jika kamu berpisah, kamu masih belum bercerai. Jika Anda tidak bercerai, Anda harus setia dalam hubungan Anda. Charlie mengangkat bahu, kamu tidak tahu situasi ibu dan ayah. Hubungan di antara mereka berbeda dari pasangan biasa, jadi... Claire percaya bahwa Charlie tidak menipunya, dan dia merasa tidak berdaya, dan berkata, jika ayah meminta sesuatu dan memberikannya kepada Bibi, kamu tidak boleh menyetujuinya, dan kami akan memperlakukannya atau tidak. Kami pasti tidak bisa membantu pelaku. Charlie segera setuju, baiklah, istri, saya tahu. Jangan khawatir. Bab 1440. Saat ini, Rumah Sakit Aurous Hill People. Ketika Nanako mengunjungi Tuan Kazuki Yamamoto, dia mendengar berita bahwa pada pertandingan hari ini, atlet Australia Victoria, yang dikalahkan oleh Aosue, juga menerima perawatan di Rumah Sakit Rakyat Aurous Hill. Koichi Tanaka secara khusus pergi untuk menanyakan tentang hal itu dan memberitahunya hasil yang mengejutkannya. Ternyata di dalam game tersebut, Victoria ditendang oleh Aosue dan kedua tangannya patah. Sekarang dia dimasukkan ke dalam plester dan secara resmi diumumkan bahwa dia akan mundur dari kompetisi tempat ketiga lusa. Dia menyerahkan gelar juara ketiga dari game ini kepada tim Nanako. Michelle kalah. Apalagi, Victoria tak hanya mundur dari kompetisi ini. Dan ada kemungkinan besar untuk pensiun total. Karena bagi seorang atlet sanda, lengan sangatlah penting. Setelah lengan patah, sulit untuk pulih bahkan jika sudah pulih. Bagi seorang atlet profesional, dampaknya mungkin seumur hidup. Sangat mungkin dia akan menghancurkan karirnya. Nanako tercengang mendengar berita itu. Dia tahu tentang Victoria, kedua lengannya terluka dalam permainan, tetapi dia tidak tahu bahwa Victoria terluka begitu parah. Victoria juga merupakan pemain sanda level atas, tetapi Aosue menendang lengannya, yang membuktikan bahwa kekuatan fisik dan stamina Aosue jauh melebihi apa yang dapat ditandingi oleh orang normal. Meskipun Nanako lebih kuat dari Victoria, dia kuat dalam keterampilan dan pengalaman, tetapi kebugaran fisiknya bahkan sedikit lebih buruk daripada Victoria yang tinggi. Bahkan Victoria tidak bisa menahan serangan Aosue, jadi ketika dia menghadapinya lusa, dia takut itu akan sangat berbahaya. Setelah mendengarkan ini, Yamamoto Kazuki hanya menghela nafas dan berkata, Nanako, menurut pendapatku, kamu harus berpantang dari permainan lusa. Nanako bertanya dengan heran, Guru, apa maksudmu? Mengapa Anda ingin saya abstain saat ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang benar-benar kuat tidak akan pernah menyerah tanpa perlawanan? Yamamoto Kazuki menghela nafas, itu hanya situasi normal. Tetapi sekarang Anda juga telah melihat bahwa Aosue sangat kuat. Jika Anda melawannya, kemungkinan besar Anda akan terluka parah. Maka, Anda tidak akan kalah begitu saja. Di dalam game, kamu kehilangan seluruh karirmu. Nanako mengatupkan mulutnya dan bergumam, tapi jika aku mundur tanpa perlawanan kali ini, wajah apa yang akan aku miliki untuk terus berlatih bela diri di masa depan? Bukankah ada pepatah lama yang saya tahu bahwa ada harimau di pegunungan, jadi saya pergi ke pegunungan? Yamamoto Kazuki dengan bersemangat berkata, ada pepatah lama. Disebut tinggal di pegunungan hijau, saya tidak takut tidak ada kayu bakar. Jika Anda benar-benar terluka parah, karir masa depan Anda mungkin ditinggalkan. Nanako dengan tegas berkata, Tuan, saya akhirnya membuat Charlie melihat saya dengan susah payah hari ini. Jika saya menyerah dalam permainan, dia akan membenci saya, jadi saya tidak akan melarikan diri. Sebaliknya, saya harus mencoba yang terbaik di final. Jika saya terus maju, bahkan jika saya harus kalah, saya akan kalah dengan bermartabat. Yamamoto Kazuki menghela nafas berat, hei. Jika Charlie bersedia menerima Anda sebagai murid, semuanya mudah dikatakan, tetapi sikapnya saat ini adalah dia tidak mau menerima Anda. Bahkan jika Anda muncul di depannya, oke, jadi apa, di matanya,
Anda adalah orang asing, alien. Tidak masalah. Nanako tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, tidak peduli apakah dia menerima saya sebagai murid, saya hanya tidak ingin diremehkan olehnya. Yamamoto Kazuki memahami Nanako dan tahu bahwa sikapnya saat ini sangat ditentukan, dan dia tidak dapat mengubah keputusannya. Jadi dia melihat Koichi Tanaka di sebelahnya dan berkata, Tanaka, di lapangan saat itu, jika Nona itu cedera, kamu harus melempar handuk ke wasit tepat waktu, mengerti? Hiroshi Tanaka hendak mengangguk, dan Nanako memarahi dengan wajah dingin, Tanaka, Anda tidak boleh kehilangan handuk Anda saat itu. Dalam permainan ini, saya bisa menerima kekalahan apapun, tapi saya tidak menerima inisiatif untuk menyerah.